Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Tutor yang terhormat, Bapak Maulana Husada, perkenalkan nama saya Nisrina Danti dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 0487811736. Izinkan saya pada kali ini untuk menyampaikan naskah sosialisasi pencegahan dan pemutusan dalam penyebaran rantai COVID-19 dalam jenjang sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan afiah dalam rangka sosialisasi pencegahan dan pemutusan dalam penyebaran rantai COVID-19. Tak lupa, sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN Kebonpala 03 Pagi beserta Dewan Guru dan wali murid serta murid-murid yang saya sayangi. Izinkan saya pada hari ini untuk menjelaskan apa itu COVID dan bagaimana cara mencegahnya. Pada saat ini, Indonesia dilanda COVID-19 atau COVID-19. Kira-kira apakah adik-adik dan wali murid sudah mengetahui apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, yaitu di Cina, pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dalam menyebabkan penyakit coronavirus disease atau COVID-19. Selanjutnya, apakah penyebab COVID-19? Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebabkan atau ditularkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies yang lainnya, termasuk manusia. Kemudian, apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam dengan tinggi 38 derajat Celcius dan memiliki gejala ringan yang lain seperti batuk, kesulitan bernafas. Jika ada orang di antara kita dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau keluar kota ataupun pernah merawat dan memiliki kontak erat dengan penderita COVID-19, maka diharapkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Apakah COVID-19 itu menular? Ya, infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk ataupun bersin. Jarak jangkauan droplet atau percikan itu biasanya hingga 1 meter. Droplet atau percikan bisa menempel pada benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet atau percikan tersebut. Seberapa bahayanya COVID-19? Seperti penyakit pernafasan pada lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah.
Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Bagaimana cara mencegah COVID-19? Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain, tetap berada di rumah selama tidak ada kepentingan dan menghindari berpergian ataupun beraktivitas di tempat umum. Sering mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir sesuai dengan 5 cara yang dianjurkan. Tidak menyentuh mata, hidung, ataupun mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Memakai masker ketika hendak berpergian. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menjauhi kerumunan. Menjaga stamina tubuh dengan makan secara teratur, minum air putih, serta mengkonsumsi vitamin. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika terpapar COVID-19? Tetap berdiam diri di rumah, gunakan masker, dan jangan berinteraksi terlebih dahulu dengan orang yang ada di rumah. Hubungi RT setempat atau lembaga kesehatan terdekat untuk tindak lebih lanjut. Jika tidak memungkinkan untuk isolasi di tempat yang telah disediakan pemerintah, maka lebih baik lakukan isolasi secara mandiri. Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah telah menerapkan kebijakan vaksinasi COVID-19 secara gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dengan dosis yang telah ditentukan. Sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, sudah seharusnya kita ikut serta dalam memutus penyebaran COVID-19 dengan mengikuti kebijakan vaksinasi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila telah terjangkit COVID-19, semoga diberi kesehatan dan kepulihan seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya, mohon dimaafkan apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.